anak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bogor. Saya Surya Yuni Lestari SPD dari SMA Negeri 1 Lewiliang dengan mengampu mata pelajaran seni budaya. Saya Oki Hairsyadian SSI, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Cipunggulang Kabupaten Bogor, mengampu mata pelajaran fisika. Dan saya Rina Damayanti SPD dari SMP Negeri 2 Cibungbulang mengampu materi pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching, di mana kami akan berganti peran sebagai coach, kemudian sebagai coachee, juga sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bertiga akan melakukan praktik coaching, di mana observernya adalah saya sendiri, Surya Yuni Lestari, dan coachnya adalah Bapak Oki, sedangkan coachingnya adalah Ibu Rina. Ya, baik, kita mulai. Oke, praktek coachingnya. Assalamualaikum Pak Oki dan Bu Rina. Waalaikumsalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi coaching dengan Pak Oki sebagai coach dan Bu Rina sebagai coachingnya. Yang sebelumnya kita akan melakukan diskusi rubrik penilaian terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak rubrik penilaian yang akan kita gunakan nih? Ya, kebetulan kita sudah menyiapkan rubriknya ini. Kita menggunakan metode Tirta ya, di mana mulai dari alur tujuan, identifikasi, aksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi rubrik penilaian itu berdasarkan penilaian Tirta itu. Oh, jadi kompetensi yang akan dikembangkan adalah pertanyaan berbobot ya Pak ya? Ya betul, saya ingin mengembangkan kompetensi saya untuk menemukan pertanyaan berbobot. Nah, oke. Nanti di observasi yang akan dilakukan, pertanyaan-pertanyaan akan diajukan itu apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum gitu ya? Ya betul, jadi nanti mohon diobservasi apakah saya sudah menerapkan prinsip coaching atau belum ya. Begitu ya. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan yang akan dikembangkan, yang diinginkan itu apa ini Pak nih? Ya, jadi diharapkan sih kita bisa menemukan kata kuncinya dari coaching ini. Oh, Ya, jadi, dengan kata baik ya. menemukan kata kunci. Jadi yang akan dikembangkan adalah untuk menemukan kata kunci ya Pak? Betul, betul, betul. Baiklah Bapak, mungkin bisa dimulai untuk coachingnya dengan Ibu Rina. Dipersilahkan. Mangga. Ya. Mangga boleh. Ya. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam. Ya. Pak Oki, boleh nih saya minta waktunya sebentar. Saya mau bercerita nih, akhir-akhir ini yang saya rasakan pembelajaran di kelas saya Pak. Ya, gimana tuh Bu? Mangga Bu cerita. Saya teh gini nih Pak Oki, yang saya rasakan di pembelajaran saya, murid-murid saya teh kurang antusias ya gitu. Kemudian kalau saya lihat kurang aktif gitu ya, dan juga
ketika saya suruh untuk mengumpulkan tugas, paling yang mengumpulkan teh hanya 50% gitu. Kemudian dari obrolan ini apa yang diharapkan dari Bu Rina? Saya sih berharap ya Pak Oki, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu tentang kurangnya antusias murid-murid saya di pembelajaran saya. Menurut Bu Rina, kenapa murid-murid Bu Rina tuh kurang antusias di pelajaran Bu Rina? Gini ya, kalau saya ingat-ingat nih Pak Oki, yang pertama pembelajaran yang saya lakukan mungkin sedikit membosankan, kemudian juga terlalu monoton ya, karena mungkin saya terlalu banyak bercerita, kemudian saya terlalu banyak berceramah, kemudian juga saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat di pembelajaran saya, Pak. Oh gitu. Kira-kira apa yang membuat murid Ibu bisa jadi antusias sekarang pelajaran? Tentunya mungkin murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang mengasihkan ya Pak ya, gitu, tidak membosankan juga tidak monoton gitu, atau mungkin murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Ya, saya sependapat. Jadi memang murid itu akan antusias jika pembelajarannya itu menyenangkan. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat Ibu, murid-murid Ibu jadi antusias dan ikut pembelajaran yang asik dan menyenangkan seperti itu? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Ibu? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya Pak gitu. Jadi murid saya diminta aktif gitu dalam pembelajaran saya. Juga saya akan selipkan ice breaking atau games gitu ya, sehingga pembelajaran mungkin bisa menjadi lebih menarik Pak gitu. Terus tadi juga Ibu kan menceritakan ketika diberikan tugas anak-anak kurang antusias. Kira-kira dengan tugas itu apakah malah menjadi penyebab jadi anak-anak kurang antusias karena mungkin karena kebanyakan? Menurut Ibu gimana? Kemungkinan gini mungkin ya Pak ya, saya suka ngasih tugasnya terlalu banyak mungkin ya sama anak gitu. Kemudian juga banyak pertanyaannya gitu, sehingga mungkin biasanya kalau terlalu banyak anak malas untuk menjawabnya. Juga mungkin saya juga tidak memberikan sumber belajar yang beragam gitu dan mengasihkan kepada murid saya. Sumber belajar yang Ibu gunakan apa, Bu? Saya menggunakan sumber belajar buku teks Pak yang ada di perpustakaan. Ada sumber belajar lain selain buku teks? Banyak ya Pak ya. Seperti misalnya
saya bisa menggunakan video di YouTube gitu ya. Kemudian juga saya juga bisa menggunakan artikel di blog, kemudian juga bisa browsing internet juga. Mungkin kalau yang lebih disukai oleh murid-murid mungkin juga pembelajaran mengikuti banyak kan aplikasi-aplikasi yang sedang tren tuh Pak saat ini. Mungkin saya bisa menggunakan aplikasi TikTok gitu, juga bisa menggunakan Instagram gitu, berupa reels gitu di Instagram, itu bisa dipergunakan ya, seperti itu Pak. Nah, betul sekali. Berarti ketemu ya. Jadi sebenarnya Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber ajar yang tadi Ibu ceritakan itu. Iya juga ya Pak ya. Terus kemudian ada rencana nggak Bu? Tadi kan udah tergambar nih. Ternyata dengan berbagai sumber ajar, mungkin dengan tugas yang kebanyakan tadi ya. Nah, terus adanya ice breaking, adanya game dan lain-lain. Jadi kemungkinan setelah ini ada rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu nggak ke depannya? Mungkin gini ya Pak, rencana aksi saya ke depannya, saya akan merancang pembelajaran, terutama saya akan, yang pertama nih, saya akan memberikan sumber beragam kepada murid-murid saya gitu kan, bisa misalnya berupa video di YouTube atau di TikTok gitu kan. Kemudian juga bentuk pengumpulan tugasnya saya akan sesuaikan gitu dengan bakat dan minat murid-murid saya. Istilahnya saya bisa melakukan pembelajaran diferensiasi apa gitu, sehingga ketika anak mengumpulkan tugas itu tidak ada unsur keterpaksaan gitu. Justru murid-murid saya merasa senang mengerjakan tugas itu gitu. Misalnya bisa tugasnya dalam bentuk lagu gitu, dalam bentuk video, dalam bentuk drama, pantun, atau laporan digital yang lainnya lah Pak, seperti itu. Kemudian yang kedua juga Pak, mungkin saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada siswa saya, seperti itu Pak. Oke, bagus sekali ya. Terus kemudian komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini gimana tuh? Komitmen saya apa ya? Terutama mungkin saya akan merencanakan pembelajaran ini yang mengasihkan, terutama kepada murid-murid saya gitu kan. Dalam tahap eksplorasi materi, saya akan memberikan sumber media atau sumber referensi yang beragam, sehingga murid-murid saya bisa menjalankan Merdeka Belajarnya. Juga saya akan memberikan pilihan gitu. Artinya saya akan menyerahkan pilihan sumber beragam kepada murid-murid saya itu sendiri. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa ya Bu. Saya mendukung ya, mudah-mudahan dalam melaksanakan rencana aksinya dapat berjalan dengan lancar.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Poki sharingnya luar biasa. Saya menjadi lega, saya menjadi plong. Saya merasakan sekarang sudah tidak bingung lagi nih Pak, sudah tercerahkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Oki. Ya baiklah, tadi Bapak Oki dan Bu Rina sudah melakukan praktik coaching ya. Tadi Bu Rina juga sudah mendapatkan solusi, dan saya lihat juga Pak Oki sudah bukan mengarahkan ya, sebenarnya solusinya sudah ditemukan sendiri oleh Bu Rina begitunya, hanya memberikan penguatan kali ya Pak, supaya sehingga Bu Rina bisa menemukan solusinya sendiri gitu ya. Nah, kembali lagi ke Pak Oki ini, apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator dalam ketercapaian pengembangan yang diinginkan nih saat Bapak tadi menjadi coach? Jadi saya tadi yang lakukan tentunya alur tirta ya. Jadi tujuan, identifikasi, nah sama rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Nah, indikatornya tadi kan kata kunci langsung, bahkan di awal langsung ketemu. Ini masalah antusiasme siswa ini. Itu kata kuncinya sudah langsung saya temukan. Nah, jadi langsung pembelajaran bisa membuat alur pada coaching ini. Baik kan, tadi ketika Bapak dan Bu Rina sedang tadi ya coaching ya, melakukan proses coaching tadi, saya sudah mencatat beberapa hasilnya, yaitu dari hasil catatan ini observasi berbasis data sudah bagus, sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan atau proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bu Rina tentunya tadi ya sudah terlihat gitu. Nah, alur ceritanya juga sudah berjalan lancar, dan mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, hingga tanggung jawab sudah dimuncul pada saat proses coaching tadi. Terima kasih Bu. Tentu saya akan mencoba mengembangkan lagi prosesnya. Nah, kemudian apa yang mau Bapak kembangkan nih di kompetensi yang tadi Bapak sudah lakukan? Jadi sepertinya kompetisi berikutnya ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif. Baiklah, praktek coaching kali ini bersama saya Suraini Lestari dengan Bapak Oki dan Bu Rina sudah selesai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching yang sudah kami buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.